Pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali berjumpa dengan kami dalam acara spesial kami hari ini. Hari ini kami coba meliput beberapa kegiatan jelang Lebaran. Anggota DPRD Kota Probolinggo mengadakan kegiatan reses, ya, agenda rutin yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Probolinggo. Hari ini kami berkesempatan bisa meliput acara reses di Dapil Kademangan Kota Probolinggo bersama salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo, Dapil Kademangan dari Partai P3, ya. Untuk lebih dekatnya biar kita menyapa dulu. Selamat sore Pak Robert. Selamat sore Bang Luis. Ya. Dalam rangka kegiatan reses ya Pak ya. Kira-kira tema apa yang bisa diusung untuk sore hari ini Pak dalam mengadakan tatap muka dengan dapilnya ini Pak? Reses itu adalah agenda rutin yang memang wajib dilaksanakan anggota DPRD. Kami insya Allah sudah 2 kali periode ini, kami tidak ada jeda atau selang waktu untuk mengadakan. Kami terus rutin mengadakan sesuai dengan aturan DPRD yang sudah ada. Kami terus sengaja, kami reses ini agenda yang paling penting bisa menyapa konstituen kami dulu yang pernah berjuang bersama-sama. Sekarang bisa kita sapa kembali dengan momentum reses ini. Sore ini acaranya luar biasa ini Pak Robert, istimewa didampingi oleh seorang istri ini ya. Ya, beliau setia mendampingi Pak Robert ini ya sampai dengan hari ini ya Pak Robert ya. Nah, Pak Robert, sebelum kita masuk ke dalam acara agenda reses mungkin apa, ini kita coba bercerita sedikit ke belakang ini Pak Robert. Yang saya kenal Pak Robert ini kan bukan orang Probolinggo asli ya. Dari mana ini Pak? Dari Tulungagung Pak ya? Kediri Pak. Oh, dari Kediri ya. Akhirnya masuk Kota Probolinggo. Ceritanya ini bagaimana Pak? Sampai akhirnya ini sekarang bisa masuk duduk di kursi parlemen Probolinggo ini. Ini penasaran ini pemirsa CB News, kepingin tahu Pak Robert seperti apa ini. Ya. Ya. Begini Bang, dulu kami terus sengaja memang kami kalau dulu dikatakan anak kolong Bang. Jadi bapak saya duduk tentara, memang saya sering berpindah-pindah. Non Medan Bang. Saya dari Kediri ke Probolinggo itu tahun 84. Kami langsung bekerja di pabrik kertas leces. Syukur alhamdulillah kami bertemu istri saya yang tercinta. Ya, sampai sekarang saya tetap satu Bang. Tetap satu ya istrinya ya. Ya. Syukur alhamdulillah. Waktu itu kami memang penuh perjuangan, dan kalau kita ceritakan panjang mungkin jadi autobiografi, buku itu panjang sekali Bang. Saya dari Kediri ke Probolinggo itu ceritanya sampai jual TV bekas. Jual beli TV ya? Jual beli TV bekas. Kerja di bangunan. Kami mencoba jadi rekanan kecil-kecil, tapi akhirnya kami juga tidak terlalu sukses di rekanan. Akhirnya kami menjajah di dunia politik tahun 2009. Kami juga nyari jadi Bang, walaupun gagal. Selisih suara waktu itu berapa? Waktu itu sekitar 46 ya, 46 suara. Jadi kami di BKB dulu mengawali politik saya, tapi gagal. Akhirnya 2014 kami mencoba di Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah kita nyantol di situ. Dan Partai Persatuan Pembangunan ini adalah partai perjuangan menuju suksesi politik saya pertama. Ini sudah yang kedua kalinya. Dan amanah ini tetap saya pegang, saya jalankan. Saya juga slogan-slogan saya sampaikan. Jadi dewan kalau saya seperti yang lain-lainnya saya tidak mau. Karena apa? Yang saya cari sudah tidak ada lagi. Jadi di slogan-slogan saya sampaikan sudah mengalami semua ini Pak Robert. Iya Bang. Jadi di slogan-slogan waktu itu saya sampaikan akan saya wakafkan sisa umur hidup saya untuk rakyat. Ya, ini adalah komitmen kami, akan saya wujudkan sampai sekarang ini Bang. Kami terus ingin menyapa dan menyapa. Karena kami memang sudah tidak butuh apa-apa lagi di dunia ini, sudah tidak, semuanya sudah saya pegang, semuanya sudah pernah saya istilahnya alami semua. Anggap sekarang ini waktunya mudik sudah. Ya, jadi mulai zaman doa enak, terus sampai saya jadi kuli batu dan lain sebagainya. Akhirnya
Gusti Allah berkata lain, kami dijadikan di tokoh partai politik yang sekarang saya geluti. Gitu ya. Tetap setia didampingi oleh seorang istri ya. Ya, gitu. Syukur alhamdulillah. Istri saya dulu juga sama Bang, kita berjalan bersama-sama tahun 84 itu. Gajinya juga 26.000, 27.000 ya waktu itu ya. Jadi ya kita terus terang aja, memang zaman susah sampai sekarang kalau ingat, kita terus terang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadikan saya menjadi sekarang ini. Tapi tanpa menutup kemungkinan ini perjuangan ibu-ibu dan bapak-bapak ini, kalau emang tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu ini saya bukan apa-apa gitu. Luar biasa. Jadi Pak Robert ini benar-benar sekarang ada di gedung parlemen ini, benar-benar mau mewakafkan hidupnya ini ya. 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 Jadi sudah melalui masa-masa yang dari nol ya sampai dengan kayak begini. Jadi bisa melihat yang di bawah Pak Robert ya. Jadi saya di dunia politik insya Allah sudah hampir 10 tahun kan Bang, 10 tahun. Mungkin kedepannya ini kami mungkin ingin mencoba yang terakhir, karena apa? Saya anggap PR saya belum selesai. Jadi belum selesai untuk masyarakat. Oke Pak Robert, kira-kira mungkin ada pesan Pak Robert ini jelang hari raya untuk konstituennya, untuk masyarakat Probolinggo yang bisa menyaksikan langsung dari CBTV News Probolinggo? Jadi saya terima kasih kepada teman saya Bang Luis Haryona ini. Memang teman saya ini penuh inovasi-inovasi dan kita bisa bertemu lagi, tapi dalam porsi yang berbeda. Jadi teman saya ini sukses di dunia layar kaca, saya di dunia lembaga yang sebetulnya anget-anget buku. Tapi ini harus kita alami, harus kita jalani, harus kita laksanakan, karena memang ini adalah tugas dari masyarakat yang harus saya jalankan sesuai dengan tugas pokok fungsi di kedewanan. Yang perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat, kami terus terang aja tetap ingin berpikir paling tidak untuk kemajuan masyarakat, khusus di Posangit Kidul, yang ini adalah tanah tumpah darah saya yang kedua. Setelah dari Kediri, saya di Posangit Kidul, makanya saya ingin mempunyai kenang-kenangan yang terbaik untuk Posangit Kidul khususnya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ini semuanya yang berdarah-darah Bang menolongi saya. Jadi saya sangat berdosa kalau saya tidak bisa menyapa dan menyisihkan rezeki saya untuk pendukung-pendukung saya. Tapi tidak bisa kita pungkiri, kalau saya tidak didukung dengan istri saya di dunia politik ini, mungkin saya juga tidak bisa menjadi sekarang ini. Jadi saya berpedoman, biasanya kalau ada orang tangguh didampingi dengan istri yang tangguh. Istri yang tangguh juga ya. Ya. Mungkin ibu bisa menyampaikan gimana Bu Robert? Pendapatnya sedikit. Bersyukur kepada Allah karena suami saya sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Dan ya saya sangat bersyukur sekali, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya agar jadi seperti ini. Pak Robert sampai sudah punya cucu juga Pak Robert ya? Syukur alhamdulillah Bang. Saya cucu 5. Yang pertama putri saya di kementerian, yang nomor 2 guru STM, yang nomor 3 di instansi Kota Probolinggo. Semuanya sudah makan sendiri semua Bang. Sudah makan sendiri semua, dan saya tidak pernah berpikir untuk setiap harinya. Sekarang saya tinggal, insya Allah kami akan ke barat lagi yang kedua kalinya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima mungkin insya Allah. Tapi dengan adanya corona ini acara kita gagal Bang, karena memang ada aturan-aturan yang memang membatasi kita karena umur ya. Jadi yang boleh waktu itu umur 50 ke bawah. Saya sudah hampir menjelang 60, jadi akhirnya aturan yang membuat begitu, kita sudah tidak jadi berangkat. Jadi mungkin 2022 saya tetap optimis harus tetap berangkat lagi untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima tadi. Baik Pak Robert. Bu Robert juga terima kasih buat kesempatannya pada sore hari ini, kami bisa bincang-bincang ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat warga Probolinggo tentunya ya. Baik pemirsa,
Demikianlah sebuah inspirasi dan sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita seorang Pak Robert yang bisa menduduki kursi parlemen, yang dia mulai hidupnya dari nol. Dari nol menjadi sebuah karir yang sekarang bisa dialami. Tadi kita sudah mendengar sebuah kisah cerita yang cukup kita bisa menjadi sebuah inspirasi dan terharu tentunya bagaimana sebuah perjuangan yang cukup panjang didampingi oleh seorang istri melalui berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan kehidupan, tapi akhirnya tetap bertahan dan sampai hari ini, dan akhirnya berhasil menduduki kursi parlemen. Dan tadi sudah berjanji di sisa hidupnya Pak Robert akan mewakafkan hidupnya untuk Probolinggo yang lebih baik. Begitu Pak Robert ya? Siap. Ya. Demikian inspirasi kita jelang Idul Fitri. Mudah-mudahan ini menjadi barokah ya. Gimana? Ya, Pak Rudi sebentar. Kira-kira Pak Robert di mata Pak Rudi ini seperti apa? Kalau terkait panutan saya, bapak saya Pak Robert ini khususnya, yang saya tahu di samping sudah 2 periode Pak ya, 2 periode, yang saya tahu pintu 24 jam itu selalu terbuka buat siapapun, tidak pandang itu dari kalangan mana. Luar biasa ya. Itu yang saya tahu. Jadi betul-betul orang lapangan, betul-betul ya? Orang lapangan dan betul-betul melaksanakan slogannya. Sisa hidupnya diwakafkan untuk rakyat. Itu yang saya salut. Baik. Nah. Itu ya. Jadi Pak Robert di tengah-tengah masyarakat seperti itu ya. Kurniadi Pak. Pak Kurniadi. Ya, ini acara reses Pak ya. Iya. Saya mau tanya sedikit pendapatnya Pak Kur. Bagaimana Pak Robert di mata Pak Kur sebagai masyarakat ini? Ya, yang jelas Pak Robert ini orangnya kepeduliannya tinggi kepada masyarakat. Kepeduliannya. Terkait dengan hal-hal terkait dengan bantuan dan yang lain-lain, memang mendulai dari masyarakat lingkungan sekitar dulu. Itu ya. Memang agama kan mengajarkan begitu. Jadi sebelum keluar dari Bandung. Di figur Pak Robert memang perlu menjadikan inspirasi ya, panutan bagi masyarakat, dan saya sendiri juga banyak belajar dari beliau tentang bagaimana tentang kepemimpinan dan kepeduliannya beliau kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Ya. Dibuka maskernya Bu biar kelihatan. Bisa Pak? Tias. Bu Tias ya. Asli Kademangan Bu ya. Asli. Di mata Bu Tias gimana Pak Robert ini ya? Ya baik ramah. Ya. Iya, kalau misalnya ada orang minta bantuan selalu apa ya? Maksudnya tuh ya ngerangkul lah gitu. Pintu gerbang rumahnya selalu terbuka buat keluarga, buat tangga. Gampang ditemui ya Pak Robert ya. Bukan karena Pak Robert dari DPR sulit ditemui, enggak ya? Enggak, ada terus. Jadi gampang ya. Oh, okay. Makasih Bu. Sama-sama. Bu siapa nanti Bu? Tias. Bu Tias, makasih Bu. Di mata Pak Rasad ya, Pak Robert itu seperti apa? Kalau di mata saya itu Pak Robert bagus, mengayomi masyarakat. Mengayomi ya. Masyarakat membutuhkan apa, monggo beliau selama bisa bantu gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi gampang diketemu siap, ya. Siap. Bukan karena jadi DPR susah. Bukan. Memang sebelumnya seperti itu orangnya gitu. Oh, tambah gampang ya. Siap. Saya selama Pak Robert jadi DPR itu saya 2 periode ikut beliaunya. Gitu. Ya. Oke. Matur nuwun Pak Rasad. Liputan kami pada sore hari ini di acara reses yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo dari Partai P3, Bapak Robert Rianto, di sore hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, Kademangan, Probolinggo. CP News, Muhammad Abdullah, Luis Ariona.